Lajien ennakkosuosikki Kolumbia sortui näpertelyyn ja putosi. Kovimman hinnan Kolumbian pelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupien kanssa. Kiistely päättyi laukauksiin, Escobar murhattiin, hänen ruumistaan löytyi 12. Woi. Gol. Molekul koalisi sifat, di mana Watson menemukan bagaimana bentuk dari Laurentius. Untuk apa dia nelfon aku? Angkat ya. Ya oleh, kenapa nih? Hah? Enggak, kok kamu belum dengar beritanya? Enggak mungkin sih. Enggak, aku bakal cek sendiri. Katanya si Andres yang merupakan salah satu pemain favoritku meninggal dunia. Semuanya, jadi kita di sini berkumpul untuk membahas mengenai kematian dari pesepak bola Kolombia, yaitu Andres Escobar. Femi dan Dio, coba jelaskan bagaimana kronologi pembunuhan Andres Escobar ini. Jadi ceritanya ini bermulai dari pertandingan Piala Dunia tahun 1994, di mana tim Kolombia itu lagi naik daun karena berhasil mengalahkan Argentina di babak awal dengan poin 5-0. Setelah itu, Kolombia dipertemukan oleh kelompok dari Amerika Serikat dan juga Rusia di fase grup. Di pertandingan kali ini, Kolombia mengalami kekalahan kelak, yang dimana di saat pertandingan dengan Rusia, ia dipertandingkan dengan poin 5-0. Nah, di sana salah satu penentu agar Kolombia masuk ke babak semifinal, yaitu pertandingan mereka dengan Amerika Serikat. Sayangnya, di pertandingan tersebut, Kolombia kalah dengan poin 2-1, yang dimana diwarnai oleh gol bunuh diri dari Andres Escobar. Nah, tidak dari itu aja, sangat banyaklah hujatan-hujatan yang diterima oleh Kolombia karena kekalahan yang membuat fans-fans mereka sangat kecewa. Izin bertanya, kenapa dia mencetak gol bunuh diri? Apa dia sengaja ingin membuat keributan? Jangan salah sangka dulu, si Escobar ini melakukan gol bunuh diri tanpa tidak disengajanya. Jadi posisi itu tim United States sudah berada di daerah tim pertahanan Kolombia. Lalu ada namanya John Hex ingin melakukan mengoperasi silang kepada teman setimnya di daerah pertahanan itu. Dan di sini kebetulan si Escobar ini sebagai back. Jadi dia ingin menahan operan dari tim United States ini dengan cara menyerahkan dirinya, tapi tanpa tidak disengaja kakinya itu mengenai bola yang melambung. Dia tercipta gol bunuh diri. Abis itu, kenapa dong dia bisa sampai tembak mati? Bukannya hal itu sangat keterlaluan? Jadi waktu itu Kolombia lagi tercambuk oleh perang saudara. Jadi di Kolombia lagi marak-maraknya lah pembunuhan ataupun kasus-kasus ilegal. Jadi gini, sepulangnya mereka dari lomba Piala Dunia di Amerika Serikat, dia sebenarnya sempat dikarantina dulu di rumahnya agar dia tidak berinteraksi dengan dunia luar. Namun karena dia sudah merasakan bosan terus di rumah, dia memaksa diri untuk keluar. Tetapi sebenarnya teman-temannya sudah mengingatkan agar dia tidak keluar dulu karena sudah ditandai oleh banyak orang. Dia pun pergi ke Escobar untuk menunggu sana. Lalu saat perjalanan pulang, Dia ditembak 6 kali oleh 3 orang berbeda saat perjalanannya pulang di dalam mobilnya. Kasus ini mengguncang masyarakat Kolombia dan komunitas sepak bola di seluruh dunia ya. Hal ini tentunya akan mengkhawatirkan dan memberikan ketakutan kepada masyarakat. Tentu saja ini merupakan dampak negatif dari kasus pembunuhan Escobar tersebut. Contohnya, ancaman pembunuhan serupa dialami oleh Carlos Sanchez ketika dia mendapatkan kartu merah melawan timnas Jepang pada Piala Dunia tahun 2018.
Untungnya pada saat itu saudara Escobar yaitu Santiago angkat bicara. Oleh karena itu Carlos Sanchez dapat selamat dari ancaman tersebut sehingga dia bisa hidup hingga saat ini. Aku juga dapat loh dampak lainnya. Jadi kan sekarang udah ketahuan kalau misalkan di pertandingan sepak bola ternyata ada aja nih orang yang melakukan perjudian. Makanya sekarang orang-orang mulai bertanya, sebenarnya dalam pertandingan sepak bola ini bener sportif gak sih? Karena ditakutkan bisa aja ada hubungannya sama orang-orang yang melakukan perjudian, kayak mafia atau kriminal lainnya. Nah, bisa ditemukan juga di suatu berita di mana perusahaan judi mendominasi sponsor klub Liga Premier Inggris. Berarti tadi kan Kolombia, ternyata di Inggris juga ada. Nah, ditakutkan kalau ternyata di negara-negara lain semuanya tuh kayak gitu juga loh. Terus, kalian pada tahu nggak? Karena terhebohnya kasus ini, kasus Andres Escobar itu sampai dijadiin film oleh perusahaan film terkenal itu loh. Kayak gini. Oh iya. Jadi berdasarkan diskusi yang telah kita lakukan ini, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa di setiap permainan tentu saja dapat terjadi hal-hal yang tidak terduga. Nah, kita harus siap dalam menghadapi kejadian-kejadian tidak terduga tersebut. Banyak orang yang terbawa emosi dan memicu keributan karena suatu hal tidak sesuai dengan keinginannya. Sebagai supporter yang bijak, kita seharusnya dapat menerima semua hasil yang terjadi dan harus dapat mengontrol emosi kita. Sebagai motivasi, saya akan membaca salah satu surat terakhirnya yang ditulis oleh Escobar, diwakili oleh rekan setimnya untuk masyarakat Kolombia yang marah atas kegagalan di Piala Dunia. Hidup tak berhenti di sini. Kita harus melaju. Hidup tak boleh berakhir di sini. Tak peduli berapa sulit, kita harus berdiri kembali. Kita cuma punya dua pilihan. Apakah mengizinkan amarah untuk melumpuhkan kita dan kekerasan berlanjut, atau kita melawannya dan mencoba terbaik untuk membantu orang lain. Itu adalah pilihan kita. Mari kita saling menghormati. Salam hangat saya untuk semua orang, telah menjadi pengalaman yang langka dan luar biasa. Kita akan melihat satu sama lain lagi karena hidup tak berhenti di sini.